Nah, lu bisa mikir nggak? Wih, pasti tidak. Kalau pernah ada pertanyaan ayam dulu apa telur dulu, nah ini filmnya cocok banget. Dalamnya makna cinta seorang istri kepada suaminya. Kalau lu kekuatannya apa? Kekuatan gue adalah berbohong. Astagfirullah. Film science fiction. Bener kan ngomongnya? Bener. Rekomendasi dari gue Agah. Priska? Dan gue Gemilang. Yes. Yang pertama dari Priska. Ini rekomendasi dari kita. Balik lagi ke selera sama udah nonton. Jadi teman-teman yang punya rekomendasi juga boleh diisi di kolom komentar. Mangga Priska. Oke, ini film dari luar dulu ya. Yang pertama rekomendasi dari gue tuh ada The Hunger Games. The Hunger Games itu tahun 2012. Ceritanya tentang kayak sebuah distrik 12 gitu. Mereka terjebak dalam satu kayak variety show atau game show gitu. Masing-masing distrik itu harus mengirimkan 2 orang remaja, satu cewek satu cowok, untuk perang dan mati di arena perang. Gitu. Sampai dapat juaranya ya. Dan itu disaksikan menjadi bahan hiburannya mereka gitu. Sebenarnya ini bagus filmnya, tapi memang harus jeli dalam menonton sih, karena science fiction kan butuh kita mengelola. Oh iya, gitu. dibikin mikir gitu dibikin ya. Mikir, benar. Ya, benar. Nah, lu bisa mikir nggak? Wih, pasti tidak. Yuk, kemudian lanjut. Kalau gua Predestination. Predestination. Nah, film 2014 nyeritain, kalau pernah ada pertanyaan ayam dulu apa telur dulu, nah ini filmnya cocok banget. Jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Tapi menurut lo ayam dulu atau telur dulu? Ayam dulu. Kenapa ayam dulu? Karena ini lagi syuting nanti aja. Berarti lo harus nonton. Kenapa? Jadi kalau misalnya nanti ada temen yang nanya ayam dulu telur dulu, lu nonton film itu. Nonton aja. Apa namanya? Predestination. Boleh. Takdir. Oh, takdir. Ya. Oh, boleh. Lu lanjut dulu. Kalau lu ayam dulu apa telur dulu? Gua ayam dulu lah. Karena kalau ada ayam dan telur, gua akan makan ayam. Nah, kalau gua film Her. Iya, film itu kalau zaman sekarang tuh AI lah. Film AI. Jadi kan gue sampai sekarang ya salah sih, bukan gue sih. Jadi sebenarnya itu film gara-gara si cowoknya itu pisah sama istrinya, kesepian. Ya. Kok dulu? Jadi belilah teknologi namanya OS1, OS1. Nah, ternyata si OS1 itu perannya kan di situ tuh ternyata yang jadi itu tuh si Scarlett Johansson, betul sekali. Namanya Samantha. Nah, dia ini baper karena kesepian. Dia ini baper, ngerasa cocok, terus ternyata dia juga di situ sempat itu juga disinggung juga sama si mantan istrinya. Lu ngapain sih, gara-gara statement si mantan istrinya dia sempet ragu tuh. Oh iya juga, ngapain ya, itu kan cuma teknologi. Betul, tapi pas dia menanyakan kepastian karena dia udah ngerasa nyaman, si Samantha ngomong kalau dia punya hubungan yang sama juga sama ribuan manusia. Ya wajar, namanya juga teknologi kan. Dia patah hati, si Samantanya berusaha move on, dia meneruskan update, ya akhirnya dia pun ditutup ceritanya sama nulis surat kalau dia pun akan move on. Gitu. Kayak sekarang gitu. Lagi curhat tahu. Ngobrol sama si di kolom komentarnya. Belum. Indonya dulu. Oh iya, lupa dah. Sebenarnya ini baru-baru tayang kemarin, tapi menurut apa namanya? Menurut pakar, sebenarnya genrenya ini bukan drama, tapi science fiction, yaitu film Sore Istri dari Masa Depan. Ini kita udah beberapa kali juga sempat mention film ini, dan film ini meraih penonton sebanyak 3 juta orang di bioskop. Film karya Yandi Lawrence. Jadi memang ceritanya adalah seorang istri yang datang dari masa depan. Dia udah tahu kalau suaminya itu akan meninggal 8 tahun lagi karena sakit jantung. Dia melakukan berbagai cara untuk mengubah suaminya. Jadi ini kayak time travel gitu loh. Kayak looping naratif gitulah modelannya. Jadi harus, kalau nonton sekali sih mungkin memang masih agak bingung sih, tapi kalau nontonnya mungkin bisa spend budget lebih, nonton 2 atau 3 kali, teman-teman akan mengerti betapa dalamnya makna cinta seorang istri kepada suaminya. Gemilang? Film itu apa maksudnya? Gak usah kasih feedback. Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh. Emang lu baca novelnya tapi? Enggak, ini dari novelnya di Lestari. Iya. Itu
Kalau gue nggak baca novelnya, cuman gue nonton itu nyeritain 2 orang mahasiswa nulis cerita bareng, yang ternyata di satu sisi dunia lain ada cerita yang sama persis dengan apa yang mereka tulis. Keren. Bagus-bagus yang main juga. Boleh. Siapa yang main tuh? Amish Daud, Arifin Putra, udah kasihan yang nulis. Betul. Lu gak? Gua Gundala lah pasti. Itu kan diadopsi dari si Gundala Putra Petir. Iya. Gua suka karena dia pahlawan untuk rakyat kecil. Ya dari orang biasa sampai akhirnya bapaknya meninggal, dia ditinggalin sama ibunya. Terus akhirnya tapi dia tetap jadi anak yang baik. Terus someday dia kerja di pabrik. Ya begitulah kayak superhero ya. Kalau Spider-Man kan kesengat laba-laba. Kalau dia ke bentar. Apa itu ke bentar ya? Sambar. Sampai akhirnya dia pun awalnya nggak tahu kalau dia punya kekuatan itu, nggak percaya, sempat nggak percaya. Tapi dia dihadapkan sama ketidakadilan, akhirnya dia bisa membuktikan. Kalau lu kekuatannya apa? Kekuatan gua adalah berbohong. Astagfirullah. Enggak kekuatan. Jangan ditiru. Iya. Karena pembicaraan kita makin lama makin ngelantur, jadi kita cukupkan saja ya sampai di sini ya. 2 rekomendasi film science fiction dari kita bertiga. Oke. Dikasih rekomendasinya ya. Ya, jangan lupa di kolom komen ya. Bye bye. Okay, let's go.